Baru 4 bulan yang lalu dengan uang 8,3 juta kita udah bisa dapat laptop Advan yang tipis, beratnya cuma 1 kilogram, udah dapat 16 GB RAM onboard, layarnya OLED dan juga prosesornya itu udah Ryzen 5 7535HS. Nah, di 2026 ini harga udah pada naik. Kira-kira laptop Advan yang harganya 8,3 juta dapat spek kayak apa sih? Sama seperti Workmate series yang sebelumnya, build quality laptop ini tuh nggak terlalu bagus-bagus banget. Bahannya menggunakan polikarbonat plastik yang juga agak ringkih, dan kalian harus ingat ya, kalau laptop ini di launching dengan harga yang sama dengan WorkPlus yang 4 bulan lalu menggunakan bahan metal semua. Dan bahan ini gampang banget kotor kena sidik jari. Logo depannya pun nggak seelegan WorkPlus Air yang pernah di harga yang sebanding, dan ngebukanya itu nggak bisa pakai satu tangan doang. Dan hinge-nya juga kerasa lebih ringkih. Layarnya juga sekarang lebih tebal, lebih berat, tapi bezelnya jadi lebih tipis. Ukuran panelnya masih 14 inch, namun ya ini IPS dengan color gamut yang bahkan nggak 100% sRGB. Sebenarnya ini lumrah di line up Workmate yang dimana ini agak entry level, tapi karena harganya 8 jutaan jadi gue membandingkannya dengan WorkPlus Air. Keyboardnya punya ukuran per key yang lebih besar, apalagi bagian F-row jadi agak gede-gede, dan kalau ini nggak pembiasaan dulu pasti bakal sering typo. FN lock masih ada tapi nggak ada backlit, dan entah kenapa shift kanan dikorbanin untuk bikin right click mouse yang dimana ini agak redundant karena tombol Copilot sendiri sudah sekaligus dengan right click. Touchpadnya berukuran normal, tapi navigasinya agak keset dan kurang akurat walaupun sudah pakai precision driver. Ini kemungkinan karena hardware-nya yang dilimit. Dan buat konektivitas, di sebelah kanan ada micro SD card reader, audio combo jack, USB 2.0, ada 3.2 Gen 1 Type A, dan Kensington lock. Sementara di sebelah kiri ada dua USB 3.2 Gen 1 full function dengan satu USB A 3.2 Gen 1 lagi dan full HDMI port. Perlu diakui kalau pilihan USB di laptop ini cukup banyak, dan terutama buat USB-C-nya itu bisa connect ke layar dan juga ngecas sekaligus. Jadi salah satu yang bisa ditonjolkan dari laptop ini adalah spesifikasinya. Prosesornya itu memakai Intel Core Ultra 5 115U yang pakai Iris Xe 48EU yang didampinginnya itu sama RAM 8GB SODIMM dengan satu lagi additional slot. Karena RAM makin mahal, jadi di harga segini Advan udah nggak bisa ngasih RAM 16GB lagi. Namun karena ini SODIMM, jadi opsi untuk upgrade itu masih tersedia. Storage-nya juga hanya 256GB PCIe Gen 3 X4 yang agak gimana gitu ya di harga segini, tapi ya mau gimana juga, harga komponen juga lagi mahal. Seenggaknya SSD dan RAM ini masih bisa di-upgrade. Lalu untuk ukuran prosesor efisien, performanya menurut gue masih cukup oke. Walaupun masih belum sebanding dengan Ryzen 5 7535HS yang ada di WorkPlus Air, tapi seharusnya skor segini buat office usage masih oke. Kalau di gamingnya ya kita cuma ngetes 2 game aja. Kalau gamenya free kayak Arknights Enfield kita cuma dapat 27 FPS doang, tapi kalau di Hollow Knight Silksong yang ringan banget masih bisa dapat sampai 130an FPS. Dan karena kita juga nggak puas dengan performanya di 8GB RAM doang, jadi kita nambahin lagi 16GB RAM di sini, dan ternyata Enfield bisa naik sampai hampir 40 FPS yang membuat gamenya menjadi lebih playable. Sementara kalau di Silksong jadi ya 146 FPS, ya lebih bagus aja lah. Tentunya laptop spek segini jangan diharapkan buat bisa main game berat, tapi ya game-game ringan seperti Silksong dan teman-temannya harusnya sih masih oke. Lalu laptop segini juga sebenarnya nggak bisa diharapkan buat ngedit video berat, tapi kalau mau dipakai buat Adobe Premiere Pro, ya laptop ini masih bisa, paling ngedit video yang resolusinya Full HD aja. Dan karena laptop ini CPU-nya itu efisien banget, jadi nggak heran kalau cuma pakai satu fan dan satu heat pipe aja. Jadi CPU-nya itu cuma sekali mentok di 78 derajat, lalu stabilnya itu di 62 sampai 65 derajat Celcius. Ini terjadi karena CPU-nya hanya sekali spike ngambil daya di 27 watt, lalu sisanya ada di sekitaran 15 sampai 20 watt aja saat main game. Temperatur surface-nya juga nggak hangat, jadi ya secara suhu aman, secara nge-lag aja ya nggak terlalu aman. Dan laptop ini seperti yang kita bilang tadi punya build quality yang ringkih dan juga suara keyboardnya itu nggak enak.
Dibawa ke cafe pun terasa kurang premium, namun jangan ditanya soal battery life-nya. Karena prosesornya efisien, jadi battery life-nya ini lumayan panjang walaupun kapasitasnya tuh nggak terlalu besar. Sekalipun bawa casan, chargernya juga nggak berat, jadi ya kayak bawa casan HP aja gitu. Touchpadnya sih paling yang kita males makainya, sampai-sampai di meja kecil aja kita masih prefer untuk pakai mouse. Ya sebenarnya laptop ini secara build quality ya nggak jelek-jelek banget sih. Pricingnya aja yang sampai ke 8 jutaan. Karena ya komponen-komponen juga lagi pada naik. Dan kita kebiasaan sama barang-barang advance yang dimana 8 jutaan aja biasanya udah ngasih yang bagus banget. Buat kualitas kameranya ini ya seperti yang kalian lihat ya, kualitasnya so-so. Resolusinya sih udah HD ya, terus juga ada shutternya juga, tapi ya tetap aja ini nggak bisa memungkiri bahwa kualitas kameranya gelap dan desaturasi banget. Padahal ini udah pakai lighting studio sekalipun. Sejujurnya kita nggak bisa ngomongin soal price to value kalau kita membandingin antara laptop yang tadi kita review dengan Advan Work+ Air yang launching saat harga masih normal. Dan kalau si Work+ Air ini sendiri sebenarnya kemungkinan sih ya pas pembuatan video kita ini barangnya tuh masih beredar di pasaran dan juga ada beberapa toko yang masih jual dengan harga normal, tapi mungkin stoknya udah makin sedikit. Jadi kalau misalnya kalian masih mau nyari laptop yang bagus di bawah 10 juta, mendingan beli sekarang. Tapi buat laptop yang tadi kita review ini, ya pengalamannya itu nggak seperti Ultrabook. Ini seperti laptop ya yang harganya 5-6 jutaan kali ya, pas harga kemarin belum naik. Dan kalau misalnya yang bisa ditonjolkan di sini adalah prosesornya, yang dimana prosesornya itu benar-benar sweet spot antara performance dan juga efisiensi. Jadi laptop ini punya prosesor yang masih bisa ngegame tipis-tipis, masih bisa ngerjain office dan multitasking ringan, dan juga karena dia pakai USB-C jadi masih versatile juga buat dibawa nongkrong WFC. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal layar dan lain-lain itu udah beda lah gitu, udah cerita lain gitu. Nah kalau misalnya kita bilang multitasking tadi, multitaskingnya itu multitasking ringan ya, karena ini RAM-nya masih 8GB dan tentunya ini Windows 11 yang sangat-sangat boros RAM. Jadi kita sarankan untuk upgrade RAM ke 16GB atau 32GB kalau misalnya kalian mau multitasking lebih berat lagi. Dan kalau misalnya gue sendiri sih ngelihatnya ya ini agak serba nanggung ya. Tapi menurut kalian nih, kira-kira laptop yang sekarang di bawah 10 juta itu jadi nanggung apa enggak sih?